Assalamualaikum pemirsa Forum Podcaster Indonesia. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung. Jangan sungkan untuk subscribe atau ikuti kami, supaya Anda dapatkan berita segar, aktual dan faktual, seperti berita berikut ini. Revisi Undang-Undang KPK hingga akali aturan MK, Jokowi dinilai rakus kekuasaan lebih dari Soeharto. Presiden Jokowi terus mendapatkan sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok akademisi dan aktivis demokrasi. Pasalnya, tingginya tensi pemilu 2024 disebabkan karena adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK, sebagai upaya meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lolosnya Gibran sebagai cawapres di pemilu 2024, berdampak pada Anwar Usman yang juga paman Gibran Rakabuming Raka, dipecat dari jabatan Ketua MK. Demikian pula dengan Ketua KPU Hashim Asyari yang diberikan sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Baik Anwar Usman maupun Hashim Asyari, keduanya terbukti melanggar kode etik yang melekat pada jabatannya. Akademisi Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun Elguyani mengatakan, rezim Jokowi lebih parah dari rezim Soeharto. Hal ini didasarkan pada sikap Jokowi yang rakus akan kekuasaan, bahkan melebihi rakusnya Presiden Soeharto yang dikenal otoriter. Kalau Soeharto wajar, dia tidak dibatasi oleh konstitusi, karena konstitusi sebelum amandemen. Karena tidak pernah ada batasan, tidak pernah ada norma yang membatasi presiden berapa periode, hanya menyebut presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Tapi tidak lupa konstitusi itu membatasi beberapa kali, kata Gugun Elguyani dalam diskusi yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024 malam. Sementara Jokowi, lanjut Gugun, karena lahir dari undang-undang pasca amandemen, aturannya tegas bahwa presiden dipilih 5 tahun sekali, dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat 2 periode. Namun, karena Jokowi haus kekuasaan, akhirnya aturan tersebut diotak-atik dimulai dari upaya amandemen UUD 1945, menambah jabatan presiden menjadi 3 periode, mantan presiden bisa maju sebagai wakil presiden, lalu yang lebih vulgar adalah, mengabulkan batas usia capres menjadi di bawah 40 tahun. Bagi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu di MK. Ketiga dengan cara yang vulgar juga, yakni mengakali agar anak Jokowi bisa menjadi cawapres, dengan cara minta pendapat MK atau memaksakan MK, agar membatalkan syarat usia cawapres. Itu dilakukan dengan cara meruntuhkan lembaga, tutur Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara di UIN Yogyakarta ini. Jangan menegaskan bahwa Jokowi rakus kekuasaan melebihi Presiden Soeharto, pengawal ulama, mengorbankan yang tidak salah apa-apa, Ketua KPU Hashim Asyari, disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan pemilu, Jokowi juga secara nyata telah merusak wibawa KPK, dengan merevisi undang-undang tentang pemberantasan korupsi, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi adalah salah satu lembaga yang mendapatkan kepercayaan Desember tahun 2020 yang lalu. Sikap Jokowi ini jelas merusak wibawa KPK, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, co-founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia diambang kehancuran, akibat segelintir orang. Mereka berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di pemilu 2024. Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini, ujarnya. Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan. Baginya, akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan, agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang sudah nyata terlihat di negeri ini. Kita akan terus berdiskusi, dan mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita, pungkasnya. Begitulah, ternyata kerakusan dan hausnya Jokowi akan kekuasaan, sudah diketahui oleh rakyat Indonesia. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama,
yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.